Check this out. Namun sang direktur tersenyum, bangga, meletakkan tangannya di bahu Yelin, dan menyatakan bahwa dia adalah kebanggaan Akademi Qingqing. Nini mencoba menjelaskan bahwa sebagai ahli kutukan terlarang, Yilin diharapkan naik level dengan cepat karena risiko ekstrim yang terlibat dalam penggunaan kemampuannya. Sementara itu, yang lain mulai berbicara dengan nada mengejek dan mengasihani tentang kehidupan Yin, mengatakan bahwa dia mengorbankan dirinya sendiri dan ditakdirkan untuk mati muda demi kejayaan sesaat. Salah satu direktur mendekati Yin dan dengan tulus bertanya apakah Direktur Sue telah mendorongnya mengambil risiko seperti itu untuk meningkatkan reputasi akademi. Namun Direktur Sue dengan tegas membantahnya dan mengatakan ia tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa murid-muridnya. Yelin menanggapi dengan tenang dan percaya diri, meyakinkan mereka bahwa tidak ada seorang pun yang memaksanya. Itu sepenuhnya keputusannya sendiri. Ia berkata bahwa ia telah menjalani seluruh hidupnya dalam kemiskinan dan dipandang rendah, dan ini adalah kesempatannya untuk membuktikan dirinya. Dia tidak peduli bahkan jika dia kelelahan di puncak kejayaannya. Yang penting adalah dunia tahu bahwa dia mampu meraih kesuksesan. Setelah Yilin dengan percaya diri dan penuh tekad menyatakan ambisinya yang besar, Tuan Zhu Qianxing memujinya dan menegaskan bahwa dia adalah siswa tingkat tertinggi dalam ujian ini tanpa perselisihan, mengungkapkan kekagumannya atas tujuan mulia Yelin. Tuan Zhu mendekati Yin dan secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai ayah Zhu Nini, menawarkan dukungannya jika Yelin membutuhkannya di masa depan. Nini tiba-tiba menyela pembicaraan dengan marah, menyatakan bahwa Ling Yi, orang misterius yang ditunggunya, akan menjadi orang yang memiliki level tertinggi, bukan Yilin. Hal ini memicu keingintahuan ayahnya tentang individu yang tidak dikenal ini. Para direktur lainnya juga bingung, karena tidak seorang pun dari mereka pernah mendengar seseorang bernama Ling Yi, tetapi nenek tetap bersikeras pada keyakinannya. Yilean dengan sopan meminta untuk pergi, dan para direktur menyetujuinya. Direktur akademi memintanya untuk banyak beristirahat sebagai persiapan menghadapi ujian resmi mendatang dalam 3 hari. Setelah Yilin pergi, masa ujian berakhir dan nenek merasa sangat kecewa karena tidak melihat Ling Yi keluar dari portal. Dia menyalahkan Yin. Ayah Nin mendekatinya dan mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa dia mempercayainya, lalu bertanya apakah itu satu-satunya alasan dia keluar dari ujian lebih awal. Nini dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dia yakin Ling Yi adalah seseorang yang sama sekali berbeda dari Yilin, tetapi ayahnya merasa aneh dan bertanya-tanya apakah dia mungkin salah mengira keduanya. Nini dengan tegas menolak gagasan itu dan bersikeras bahwa keterampilan Ling Yi jauh lebih unggul daripada Yin dan tidak mungkin mereka adalah orang yang sama. Pada saat itu, Yilin sedang bersantai di rumah ketika dia tiba-tiba bersin lagi, curiga kalau Nini sedang berbicara buruk tentangnya. Ia duduk dengan kesal dan menggerutu, bertanya-tanya mengapa Nini selalu kesal padanya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu, membuatnya bertanya-tanya siapakah yang mencarinya pada jam segini. Yin membuka pintu dan mendapati seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Tan Wang, direktur perusahaan ramuan peningkat otak kota Qingqing. Ein bertanya mengapa dia datang dan Direktur Wang menjelaskan bahwa dia ada di sana untuk menawarkannya kesempatan promosi untuk produk perusahaan. Sekarang Elin menjadi terkenal karena memecahkan rekor ujian dengan janji hadiah yang sangat besar. Ketika Yelin menanyakan berapa besar hadiah yang diberikannya, Direktur Wang mengangkat 3 jari dan berkata jumlahnya 3 juta. Elin terkejut dengan jumlah yang besar itu dan Direktur Wang memberikan penjelasan singkat tentang produk ajaib mereka, dengan mengklaim bahwa produk itu meningkatkan kecerdasan dan memperkuat generasi sel. Elin memutuskan bahwa jumlah itu sepadan dengan risikonya dan setuju untuk mencoba produk tersebut. Ia minum cairan itu dan pada awalnya merasakannya manis dan enak, tetapi tak lama kemudian ia merasa pusing dan pingsan. Direktur Wang segera menelepon seseorang dan mengonfirmasi bahwa rencananya telah berhasil. Dia juga menyebutkan bahwa rencana cadangan telah disiapkan dan memerintahkan orang lain untuk mengangkut Yilin. Beberapa saat kemudian, mereka memindahkan Yin ke lokasi gelap yang jauh. Wang bertanya mengapa atasannya begitu tertarik pada siswa ini. Atasannya dengan tegas menyuruhnya menjauhi hal-hal yang tidak menyangkut dirinya dan memerintahkannya pergi, sambil memperingatkan bahwa siapapun yang ikut campur akan dibunuh di tempat. Direktur misterius itu menghampiri Yin dan mulai memeriksanya.
Ia merasa takjub saat mengetahui semua organ yang sebelumnya dijual Elin telah tumbuh kembali. Ia menyebutnya menakjubkan. Ia dengan gembira menyatakan bahwa dengan tubuh Yin, ia dapat mengungkap rahasia generasi organ dan memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Namun ia segera terkejut ketika Yin tiba-tiba terbangun pagi dan duduk di hadapannya dengan penuh percaya diri, yang mana hal tersebut sangat mengejutkan. Sang direktur misterius mengingat obat tersebut cukup kuat untuk membius seekor gajah selama 6 jam. Elin duduk dengan tenang, tampaknya lebih tertarik pada bagaimana mereka berhasil melacak dan menemukannya, sama sekali mengabaikan ancaman pria itu. Pria misterius itu kemudian memutuskan untuk mengungkapkan kekuatan dan identitasnya. Jiugan, seorang petarung level 20, mengancam Yilin untuk menyerah secara diam-diam atau dia akan kehilangan anggota tubuhnya. Yilin menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain bertindak dengan kekerasan, tetapi memutuskan untuk tidak menggunakan mantra api untuk menghindari keributan besar. Sebaliknya, ia memilih teknik yang berbeda. Dia melepaskan mantra terlarang baru yang disebut tatapan beku abadi, mengorbankan salah satu matanya, dan langsung membekukan apapun yang ada. Dalam garis pandangannya, lawannya, Jiugan, berdiri kaget melihat apa yang terjadi. Es mulai menyebar dengan cepat di sekitar Jiugan, yang berteriak kaget, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Dengan putus asa, Jiugan mencoba menggunakan senjatanya untuk memecahkan es, tetapi ia segera menyadari bahwa ia tidak dapat menembusnya. Jiugan amat terkejut, bertanya-tanya bagaimana seseorang di level 16 seperti Yan bisa dengan mudahnya mengalahkan seseorang sepertinya di level 20. Ia yakin itu mustahil. Ellen dengan tenang duduk dan bertanya pada Jiugan siapa lagi yang tahu rahasia generasi organnya. Namun Jiugan bersumpah dia tidak pernah memberitahu siapapun. Ellen memutuskan untuk mempercayainya untuk saat ini dan mengatakan dia akan segera mengakhiri ini. Dia menyerang Jiugan dengan kekuatan penuh, melancarkan pukulan yang menghancurkan sementara Jiugan berdiri terpaku tak percaya, tidak mampu bereaksi. Pukulan Elin menghancurkan es, menjebak Jiugan dan menghabisinya sepenuhnya. Setelah menyingkirkan Jiugan, Elin mengeluh karena merasa tidak enak badan akibat minuman yang diminumnya sebelumnya dan memutuskan akan mengorbankan perutnya nanti untuk membersihkan efek minuman itu. Elin dengan cepat melancarkan serangan yang merusak terhadap sisa konspirator di area tersebut dan menghabisi mereka dengan mudah. Dia menangkap salah satu antek yang masih hidup dan menuntut untuk mengetahui identitas pemimpin di balik konspirasi ini. Pria itu awalnya ragu-ragu, tetapi ketika dihadapkan dengan ancaman kematian, ia segera memutuskan untuk berbicara. Dia mengungkapkan bahwa bos mereka adalah Qinen, Raja Dunia Bawah di kota Qingqing. Yelian mengenali nama Qinsen, dan menyadari bahwa dia adalah salah satu dermawan terkenal di kota itu, yang membuat situasi menjadi semakin rumit. Di tempat lain di pasar gelap bawah tanah, Qinson terkejut saat menerima berita bahwa semua kontak dengan agennya, Ziyu, telah hilang. Salah satu anak buahnya memberitahunya bahwa Ziyu telah menghilang sepenuhnya dan area di mana dia berada telah terbakar habis, kemungkinan dilakukan oleh seseorang yang menggunakan kemampuan tempur. Qinson menjadi marah dan memerintahkan anak buahnya untuk segera menemukan pelakunya tanpa penundaan. Keesokan harinya, Yin tiba di kediaman megah milik keluarga Qi, di mana ia disambut hangat oleh Ling Yu, yang telah menjadi pengikut setia setelah kejadian sebelumnya. Ling Yu dengan malu-malu mengemukakan 2 juta yuan yang diminta Yin sebelumnya, tetapi Yin segera membungkamnya dan dengan lembut memarahinya karena menyebut-nyebut uang di antara mereka. Ling Yu menyambut Yin dan mengatakan kepadanya bahwa mulai sekarang, ia harus menganggap tempat ini sebagai rumahnya sendiri. Ling Yu berpikir dalam hati, ayahnya benar saat mengatakan Yilin adalah pria berpikiran sederhana yang sangat peduli dengan martabat. Pada saat yang sama, Yilin berpikir bahwa anak buah Qinson tidak akan berani menyerangnya di dalam perkebunan keluarga Qi. Ein memasuki rumah dan terkejut mendapati sejumlah besar pembantu berbaris menyambutnya dengan sopan dan hormat, yang membuatnya tercengang. Ia memandangi para pembantu itu dan berpikir betapa berbedanya kehidupan jika seseorang memiliki kekayaan. Ling Yu menawarkan untuk menugaskan salah satu pelayan untuk menjadi pelayan pribadi Yin, dan Yin bercanda menerima tawaran itu. Namun tak lama kemudian Yilin merasa malu dan menolaknya serta mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Akan tetapi,
Ling Yu bersikeras sambil bercanda bahwa dia harus mengganti pakaiannya untuk sesuatu yang penting. Yin dengan bersemangat bertanya apa masalah penting itu, tetapi Ling Yu menyuruhnya menunggu sampai mereka tiba di tempat tujuan. Akhirnya, mereka tiba di pelelangan tahunan Qingchong, dan Ling Yu memberitahunya bahwa ini adalah tempat megah yang belum pernah dikunjunginya sebelumnya. Saat tiba di pelelangan tahunan di kota Qingqing, Ling Yu memberitahu Yilian bahwa ia nantinya akan memperkenalkannya kepada beberapa tokoh terpenting di kota itu. Namun Yilian lebih memilih untuk memulai dengan makanan dan menyuruh Ling Yu untuk mengurusi urusannya sendiri. Dalam hati, Ling Yu dengan sinis mengomentari kesederhanaan dan kenaifan Yelin, mengira dia masih kurang pengalaman karena didikannya yang buruk. Saat Yelin makan dengan lahap, apalagi sebelumnya dia telah mengorbankan perutnya dan kini harus mengimbanginya dengan makan lebih banyak, dia mendengar suara di belakangnya menanyakan mengapa dia ada di sini. Ketika dia berbalik, dia melihat Nini dan temannya Liu Yanei berdiri di sana. Liu Yanei bertanya pada Nini siapa Yelin. Yin merasa kesal melihat nenek lagi, bertanya-tanya dalam hatinya mengapa wanita bodoh ini terus-menerus muncul di depannya. Nenek menanggapi temannya dengan ketidaksenangan, menyatakan bahwa Yin hanyalah seorang pengecut yang lari dari monster di alam rahasia, mengungkapkan kekesalannya saat melihatnya lagi. Yin pun berpikir wanita bodoh ini, kalau dia tahu aku Ling Ye, aku penasaran bagaimana ekspresinya. Tak lama kemudian, Ling Yu datang bersama sekelompok teman untuk dengan bangga memperkenalkan mereka kepada Yin, dan memperkenalkannya sebagai atasannya. Kelompok itu terkejut dengan hal ini, beberapa berkomentar dengan nada mengejek bahwa Ling Yu seharusnya menjadi orang yang bertanggung jawab. Tetapi Ling Yu, dengan tegas menjawab bahwa Yian bukanlah orang biasa dan levelnya sekarang sangat tinggi. Semua orang tercengang saat mengetahui bahwa Yin telah mencapai level 16 di alam rahasia pemula. Terkejut dengan kesenjangan besar antara levelnya dan level mereka yang sederhana, Yin dengan tenang menyarankan mereka agar tidak terlalu terkejut dan menyatakan kesediaannya untuk membantu mereka naik level jika mereka bisa keluar dari kota itu, dengan mengatakan bahwa itu akan membantu mereka tampil lebih baik dalam ujian utama mendatang. Semua orang menjadi gembira saat mendengar Yin bersedia membantu mereka. Tetapi Ling Yu menyatakan kekhawatirannya karena mereka dilarang meninggalkan kota sebelum ujian utama untuk mencegah siswa memperoleh bantuan dari individu yang lebih kuat. Yin kemudian secara halus mengisyaratkan bahwa perjalanan ke lokasi ujian itu sendiri mungkin menjadi kesempatan bagus untuk naik level, meskipun ia menyuarakan kekhawatiran tentang kurangnya peralatan. Ling Yu segera meyakinkannya bahwa peralatan tidak akan menjadi masalah sama sekali dan berjanji untuk menyediakan apapun yang ia butuhkan dari lelang saat ini. Yelin terkejut dengan tawaran itu, tetapi Ling Yu meyakinkannya bahwa ayahnya akan mendukung mereka secara finansial berapapun biayanya jika itu akan meningkatkan prestasi ujiannya. Lelang diawali dengan hadirnya pembawa acara cantik yang menyambut para hadirin dan memperkenalkan dirinya sebagai Jing Jing dari pihak rumah lelang. Mendoakan semua orang sukses dalam mendapatkan apa yang diinginkannya. Tanpa menunda, Jing Jing mempersembahkan benda pertama, sebuah gulungan keterampilan tipe api epik untuk para penyihir, dengan harga awal 500.000. Tawaran meningkat cepat hingga tiba-tiba mencapai 3 juta UN. Dan penawar di balik tawaran besar ini tidak lain adalah Tuan Zhou Chenxing, ayah Nin. Yelin menyaksikan kejadian itu dengan tenang sambil tersenyum, menyadari bahwa Tuan Zhou menghabiskan banyak uang untuk membeli keterampilan bagi putrinya. Namun jauh di lubuk hatinya, dia merasa puas dengan dirinya sendiri. Sebagai ahli kutukan terlarang, dia tidak membutuhkan gulungan seperti itu sama sekali.